wal ilmi bil wa'di wal wa'idi al waqi'aini fil kitabi was sunnati min dzikri thawabil muhsinin wa iqabil musiin fabidzalika yatimu amrul alimi wa yakmulun naf'u lahu wal intifa'u bihi fa inna hadhil uluma allati dzakarnaha la yatimu ba'daha biduni ba'din wa hiya ulumus salafis salih ya'rifu dzalika man tala'a siyarahum wa amma ilmul batini fala qiwama lahu biduni ilmi zahiri wa amma ilmu zahiri fala tamama lahu biduni ilmi batin wa amma ilmul wa'di wal wa'idi falima fihi ma minat targhibi fil iqamatil awamiri wal fadaili wa minat tarhibi anil wuqu'i fil maharimi war radzaili. Betul, dibaca halaman 154. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Keutamaan ilmu batin. Selain urusan agama yang lahir, para ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Selanjutnya dengan rahasia-rahasia amalan dan bahaya-bahayanya, menambah pengetahuan dengan janji-janji Allah yang menggembirakan dan ancaman-ancamannya yang berat, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Memaklumi pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berbuat baik, di samping siksaan dan balasan yang akan ditimpakan atas orang-orang yang berbuat jahat. Dengan demikian sempurnalah sudah tugas seorang alim dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan orang lain. Sesungguhnya ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas tadi sebagiannya tidak akan lengkap tanpa sebagian yang lain. Ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para ulama salaf saleh. Sekiranya Anda ingin mengetahui selengkapnya, silahkan menelaah kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu lahir. Demikian pula ilmu lahir tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Adapun ilmu tentang janji-janji Allah yang menggembirakan dan ancaman-ancamannya yang berat dan pedih, semua itu harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, karena padanya terkandung perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamaannya, di samping perkara-perkara yang mengingatkan kita agar tidak tergelincir ke dalam larangan-larangan Allah dan perbuatan-perbuatan yang dicegahnya. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasail Imaniyah, di awal-awal pembahasan, Al-Habib Abdullah menjelaskan tentang ilmu, kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang ulama, yakni yang dimaksud adalah ulama akhirat, ulama yang dianggap sebagai warasatul anbiya. Selain beliau sudah menyebutkan daripada sifat-sifat ulama warasatul anbiya, kemudian juga beliau menjelaskan sebaliknya daripada ulama yang dikatakan ulama su, bagaimana ciri-cirinya, sifat-sifatnya dari kedua macam jenis ulama yang ada. Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan daripada kategori ulama akhirat itu yang bagaimana. Apakah cukup sekedar mereka mempelajari dan menguasai daripada ilmu-ilmu yang zahir? Ibarat bahasa kita sekarang, belajar menuntut ilmu, yang penting dapat gelar atau mendapatkan ijazah, mendapatkan pengakuan, mendapatkan sertifikat misalnya. Apakah cukup yang seperti itu?
Jadi di dalam ilmu agama, yaitu ilmu agama yang bermanfaat dunia dan akhirat, itu tidaklah semata-mata sekedar mempelajari dan menguasai daripada ilmu secara zahir. Sekarang gampang kita mempelajari ilmu secara zahir. Ilmu agama gampang. Sekalipun tidak kita mempelajarinya di pondok pesantren dengan mengalami masa-masa sulit ketika berada di pondok, belum lagi kita banyak melihat daripada atau memperdapati daripada majelis taklim, banyak memperdapati daripada nasihat-nasihat ulama, dapat juga kita buka daripada kitab-kitab ulama. Apalagi sekarang kita bisa melihat daripada entah itu di YouTube atau di lain sebagainya, bisa kita mempelajari, memperdapati daripada ilmu-ilmu secara zahir. Tapi itu tidaklah cukup untuk dikatakan mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama itu enggak sekedar zahirnya saja. Jadi ilmu agama ini beda dengan ilmu-ilmu dunia. Ilmu akhirat, ilmu agama itu harus disertai dengan ilmu batin. Karena yang menjadi pusat perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pandangan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Sehingga sekalipun seseorang misalnya menguasai seluruh ilmu secara zahir, ilmu fikih, lintas mazhab misalnya menguasai, ilmu Al-Quran menguasai, daripada qiraatnya, daripada tafsirnya, hadis-hadis hafal misalnya puluhan juta, sanad-sanadnya menguasai, matan-matannya menguasai, ataupun ilmu-ilmu lain misalnya daripada ilmu balaghahnya, ilmu syairnya menguasai, dan misalnya sampai kepada titel S2 dan lain sebagainya, mendapat pengakuan daripada diberikan gelar-gelar, sertifikat dan lain sebagainya. Nah, itu tidaklah cukup untuk mempelajari ilmu agama sebagaimana mestinya. Karena sudah kita dengarkan, sudah kita pelajari daripada riwayat-riwayat baik para sahabat Rasulullah SAW mengajarkan daripada sahabat-sahabat beliau, bukan sekedar dengan ilmu zahir, melainkan beliau menyertakan juga dengan ilmu batin yang disertai dengan prakteknya. Nabi kita SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan mengenai batin-batin daripada para sahabat beliau. Jadi beliau bisa menyaksikan, misal ada salah seorang sahabat misalnya sedang melaksanakan sholat, Nabi tahu seseorang ini sholat tetapi batinnya kemana-mana, hatinya kemana-mana. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabat tersebut bagaimana hendaknya batinnya, hatinya ketika dia sedang melaksanakan sholat. Begitu juga para sahabat yang lain, baik juga daripada keluarga beliau. Beliau mengajarkan kepada istri-istri beliau, beliau mengajarkan bukan secara zahir saja, melainkan disertai dengan batinnya. Kalau kita mempelajari ilmu zahir itu gampang, sekalipun tanpa guru misalnya bisa. Tapi salah satu daripada fungsi atau manfaat seorang guru itu bisa mengajarkan baik secara visual, secara fisik, dan juga secara perilaku, begitu juga secara batinnya. Maka itu diantara fungsi seorang guru. Sehingga di sini disebutkan, maka seorang ulama itu hendaklah selain menguasai, selain mempelajari daripada ilmu-ilmu zahir, baik ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis,
ilmu Al-Quran, tetapi mereka harus juga mempelajari dan mengamalkan daripada ilmu-ilmu batin yang berkaitan dengan ilmu zahir tersebut. Misalnya tentang sholat. Sholat sudah diajarkan bagaimana tata cara sholat, rukunnya, sunnah-sunnahnya, itu sudah diajarkan. Maka hendaklah disertai dan ditambah dengan bagaimana ilmu batinnya. Banyak kita dapati daripada kitab-kitab ulama, baik daripada kitab Imam Ghazali sudah kita pelajari, baik diantaranya daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ataupun kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri, ataupun yang kita bacakan ketika Arba'in yang telah lalu, kita bacakan daripada Al-Arba'in fi Usuluddin, juga di situ disebutkan daripada misal masalah sholat, selain beliau menyebutkan daripada masalah zahirnya, sholat itu bagaimana zahirnya, yaitu dengan melaksanakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, baik sunnah ab'ad, sunnah daripada hayat, kemudian menjauhkan daripada yang makruh-makruhnya. Kemudian juga beliau menyebutkan bagaimana batinnya seseorang ketika dia melaksanakan sholat. Di antaranya harus berusaha untuk hadir hatinya ketika melaksanakan sholat. Begitu juga ada khusyuk di dalam hatinya. Nah, sehingga salah satu daripada tugas ulama yaitu selain mereka mengajarkan tentang ilmu zahirnya, hendaklah juga mereka mengajarkan tentang bagaimana prakteknya yang disertai dengan batinnya. Praktek daripada ilmu zahir, baik itu sholat dan lain sebagainya, disertai dengan bagaimana zahir dengan batinnya. Hatinya sebaiknya seperti apa ketika melaksanakan sholat. Di antaranya hatinya diusahakan untuk hadir, khusyuk. Begitu juga kata beliau di sini disertai juga dengan sifat-sifat hati yang mulia. Selain si ulama itu sendiri harus menyertakan dirinya dengan berakhlak, bersifat daripada sifat-sifat yang mulia, juga mereka mengajarkan tentang bagaimana hati yang sebaiknya berakhlak, akhlak yang terpuji, dengan mereka mengamalkan terlebih dahulu, kemudian mereka mengajarkan kepada orang lain. Jadi dua sudah tambahan daripada tugas seorang ulama. Selain mereka harus mempelajari dan menguasai daripada ilmu zahir atau ilmu secara zahir, mereka juga harus mempelajari dan mengamalkan daripada ilmu batin yang berkaitan dengan ilmu zahir itu. Ditambah lagi dengan mempunyai sifat-sifat hati yang mulia, sifat-sifat yang terpuji. Kemudian ditambah lagi kata beliau di sini juga disertai dengan rahasia, yaitu mereka ulama tersebut hendaklah mempelajari daripada rahasia amalan-amalan zahir, sir-sirnya, seperti sirnya daripada sholat. Sudah kita dapati, sudah kita pelajari misalnya, baik daripada kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin ataupun kitab-kitab lainnya. Banyak daripada ulama-ulama sudah menyebutkan sir-sir daripada amalan-amalan zahir. Sir daripada sholat, sir daripada puasa. Nah, itu menjadi tugas ulama. Jadi selain mereka mengajarkan daripada secara zahirnya, daripada amalan-amalan zahir tadi, maka mereka juga hendaknya menguasai, mengetahui daripada
rahasia-rahasia daripada amalan-amalan zahir tadi. Dan juga bahaya-bahayanya, apa yang bisa timbul daripada atau mudarat ataupun bahaya daripada ketika seorang melaksanakan amalan zahir, misalnya sholat misalnya. Apa yang bisa ditimbulkan ketika sholat? Mungkin bisa timbul sifat riya, mungkin bisa timbul sifat ujub. Nah, bagaimana cara menanganinya, mengatasi daripada bahaya-bahaya itu? Maka itu juga menjadi tugas daripada ulama untuk menyampaikannya. Kemudian ditambah lagi, jadi tugas ulama itu tidaklah mudah. Gak sekedar mereka mempelajari dan menguasai daripada zahirnya saja. Sekalipun mereka misalnya mempelajari sampai kemana-mana daripada ilmu-ilmu zahirnya, daripada ulama-ulama mereka mempelajari, daripada pondok-pondok mereka mempelajarinya, juga harus disertai dengan beberapa hal yang sudah disebutkan. Kemudian ditambah lagi, mereka juga harus mengetahui dan mengajarkan tentang janji-janji Allah yang menggembirakan dan ancaman-ancaman yang berat yang berkaitan dengan ilmu zahir tadi. Tentang sholat misalnya, bagaimana seseorang misalnya melaksanakan sholat sebagaimana yang sudah dijelaskan. Apabila sholat tersebut dihukumkan sah, kemudian melaksanakan daripada amalan batinnya, maka bagaimana janji Allah tentang seseorang yang sudah menyempurnakan sholatnya secara zahir dan secara batin. Begitu juga ancaman-ancaman yang Allah ancamkan terhadap orang-orang yang misalnya meninggalkan sholat, atau misalnya orang-orang yang sholatnya ketika sholat ada riya, ada ujub. Bagaimana ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut, yang mana juga disertai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan daripada janji-janji Allah ataupun ancaman Allah tentang yang berkaitan dengan ilmu zahir tadi. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini menjadi tugas seorang ulama. Jadi tidak serta-merta mereka sekedar mengajarkan secara zahir. Memaklumi pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berbuat baik, di samping siksaan dan balasan yang akan ditimpakan atas orang-orang yang berbuat jahat. Dengan demikian sempurnalah sudah tugas seorang alim dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan orang lain. Jadi di sini kita dapatkan tugas-tugas ulama selain dia mempelajari dan mengajarkan tentang ilmu zahir. Yang pertama, hendaklah mereka menambah pengetahuannya dan mengajarkan tentang ilmu batin yang berkaitan dengan ilmu zahir tadi. Kemudian yang kedua, juga tentang sifat-sifat hati yang mulia. Kemudian yang ketiga, rahasia-rahasia daripada amalan-amalan zahir. Kemudian yang keempat, tentang janji Allah dan ancaman Allah. Kemudian yang kelima, juga disertai dengan Al-Quran ataupun hadis Nabi yang berkaitan dengan apa yang sudah disebutkan. Jadi 5 tugas ini selain daripada ilmu zahir secara zahir, hendaklah 5 hal ini juga dipelajari dan dikuasai oleh seorang ulama. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya ilmu agama itu saling berkaitan. Jadi nggak ada istilah misalnya ilmu fikih bertentangan dengan ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu fikih bertentangan dengan hadis misalnya. Jadi dalam ilmu agama itu semua berkaitan satu sama lain, tidak bisa terpisahkan. Sehingga saling melengkapi. Jadi nggak ada yang namanya bertentangan. Misalnya ada yang mengatakan, oh ini diajarkan sholat hukumnya wajib, gerak-gerakannya, rukun-rukunnya seperti ini.
Kemudian ada yang mengajarkan misalnya daripada ilmu tasawuf, wah kalau kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala udah nggak cukup nggak perlu kita melaksanakan secara zahir. Berarti bertentangan. Nah, jadi nggak ada ilmu agama itu bertentangan satu sama lain, melainkan saling menguatkan, saling melengkapi satu sama lain. Nah, itulah ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para ulama salafus soleh. Ini bisa kita ketahui dengan kita mendengarkan, kita mempelajari daripada sirah-sirah sejarah daripada ulama-ulama terdahulu. Baik daripada Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah Haddad dan lain sebagainya, daripada ulama-ulama salafus saleh, mereka seperti itu. Jadi apa yang mereka ajarkan itu saling melengkapi ilmu-ilmu syariat satu sama lain. Sehingga sering juga kita dengarkan daripada kisah daripada Imam Ghazali, yang mana beliau ini Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini, beliau mempunyai saudara kandung yaitu Ahmad bin Muhammad juga. Diriwayatkan bahwa Al-Imam Ghazali ini, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali ini, beliau asal mulanya beliau fokus kepada ilmu secara zahir. Makanya awal-awal beliau daripada Imam Ghazali, beliau banyak mengarang daripada kitab-kitab fikih. Kitab Basit, Wajiz dan sebagainya, itu banyak kitab-kitab fikih beliau yang membahas tentang fikih. Kemudian pada satu waktu diceritakan ketika salat berjamaah, beliau sebelumnya membahas daripada bab haid. Jadi ketika melaksanakan salat berjamaah, beliau menjadi imam, kemudian datang saudara beliau menjadi makmum di belakang beliau. Kemudian di pertengahan sholat, Ahmad ini, saudara beliau ini, mufaraqah, keluar daripada berjamaah dengan saudaranya. Kemudian di akhir sholat, bertanyalah Imam Ghazali kepada saudaranya, kenapa jadi mufaraqah? Jadi dikatakan Ahmad ini, ana nyaksikan antum ada darah, sehingga seseorang manakala ada darah yang zahir, maka dihukumkan sholatnya tidak sah karena ada najis. Jadi Ahmad ini karena sudah mengetahui daripada ilmu-ilmu batin, mempelajari daripada ilmu-ilmu batin, jadi beliau ketika itu mufaraqah karena menganggap imamnya tidak sah salatnya karena ada najis. Padahal secara zahir nggak ada najis di entah itu di pakaian, di badan tempat salatnya Imam Ghazali, itu nggak ada najisnya. Akhirnya sadar Imam Ghazali ini, sadar bahwa saudaranya ini menguasai daripada ilmu batin. Sehingga singkat cerita beliau bertanya kepada siapa belajar, diberitahu bahwa beliau belajar daripada seorang yang berada di pasar, tukang sepatu ceritanya, tukang sepatu, tapi menguasai daripada ilmu-ilmu, diantaranya ilmu-ilmu batin. Singkat cerita akhirnya Imam Ghazali belajar dan menyadari bahwa tidaklah cukup ilmu zahir, kecuali harus disertai dengan mempelajari daripada ilmu batin. Maka sejak saat itu beliau memperdalam daripada ilmu batin, sehingga akhirnya beliau setelah beliau mempelajari dan memahami daripada ilmu batin, makanya banyak kitab-kitab beliau setelah itu menggabungkan daripada ilmu zahir
dan ilmu batin, beserta dengan apa yang sudah kita sebutkan daripada apa saja yang diperlukan untuk seorang ulama selain dia mempelajari daripada ilmu-ilmu zahir. Di antaranya Ihya Ulumuddin, Hajjul Abidin, Risal Afwan dan lain sebagainya daripada kitab-kitab beliau selalu mencantumkan daripada ilmu zahir yang disertai dengan ilmu batin. Kemudian beliau melanjutkan daripada pembahasan bahwasanya jadi ilmu batin dan ilmu zahir itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi nggak bisa ditinggalkan salah satu di antara keduanya. Sehingga beliau mengatakan ilmu batin tanpa disertai dengan ilmu zahir maka tidak akan berdiri tegak. Karena ibarat tiangnya, pondasinya itu adalah ilmu zahir dulu. Jadi tanpa ada ilmu zahir maka ilmu batinnya nggak bakal kokoh, nggak bakal kuat. Sehingga disebutkan barang siapa yang menguasai daripada ilmu tasawuf, ilmu batin tanpa disertai ilmu zahir, ilmu fikih, maka dihukumkan tazandaqo. Begitu juga sebaliknya, manakala seseorang sekedar mempelajari ilmu fikih tanpa disertai dengan mempelajari ilmu batin, ilmu tasawuf, maka dihukumkan tafassaqo. Sehingga hendaklah kita, terutama yang dikatakan ulama di sini, hendaklah selain mempelajari daripada ilmu-ilmu zahir juga harus disertai dengan mempelajari ilmu batin. Nah, ini tidak saja berkaitan dengan ulama, kita juga hendaklah mengikuti daripada jejak langkah ulama. Nah, kemudian beliau melanjutkan kenapa daripada seorang ulama juga harus mengetahui daripada janji-janji Allah yang menggembirakan. Misalnya orang yang melaksanakan sholat, apa janji-janji Allah? Orang yang melaksanakan puasa, orang yang khusyuk, orang yang mengamalkan daripada amalan zahir, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ancaman-ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan daripada apa yang sudah Allah perintahkan. Itu juga hendaklah dipelajari oleh seorang ulama. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Karena supaya manakala kita mengetahui daripada janji-janji Allah, itu akan menambah daripada semangat kita untuk mengerjakan perintah Allah dan mendapatkan daripada fadilah-fadilah suatu amalan-amalan. Itu akan menambah daripada semangat seseorang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala manakala mengetahui janji-janji Allah. Begitu juga sebaliknya, manakala seseorang mengetahui daripada ancaman-ancaman Allah, maka itu menjadi suatu peringatan, suatu ancaman bagi seseorang, suatu peringatan, suatu batasan bagi seseorang untuk tidak meninggalkan daripada perintah Allah dan tidak melaksanakan daripada apa yang Allah larang. Nah, itu daripada manfaat apa yang hendaknya dipelajari dan dikuasai oleh para ulama dalam rangka menyampaikan kepada umat Nabi SAW tentang ilmu-ilmu yang sudah mereka pelajari. Itu harus disertai, ditambah lagi dengan ilmu-ilmu batin dan lain sebagainya daripada yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Haddad tentang apa saja yang mesti dipelajari
dan dipahami oleh seorang ulama untuk bisa dikatakan dan dijadikan sebagai warasatul anbiya dan menjadi petunjuk dan menjadi ikutan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahami daripada apa yang sudah kita pelajari, bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang kita dapati, dan ilmu-ilmu ini mudah-mudahan menjadikan manfaat kita baik di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW dan orang-orang yang dikatakan solihin dan ulama warasatul anbiya, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afwu minkum, wallahu subhanahu wa ta'ala.